Wabarakatuh. Selamat sore sedulur jalur dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, diselimuti keberkahan rezeki, amin amin amin. Ini lagi main ke tempatnya Mas Puji nih. Mas Puji itu kepil loh Mas, kepil. Ini banyak, ini mantep banget tuh akuariumnya. Pemula Mas. Pemula aja udah keren, apalagi udah pemula. Ya gimana sih? Selamat sore. Ya Mas, mau kenalan Mas, mau perkenalan diri. Saya Puji dari Kepil. Saya mulai main aquascape semenjak corona. Gara-gara anak saya suka ikan, jadi ngulik-ngulik malah ketemu aquascape. Ngulik. Ya Mas Ano termasuk guru saya dalam bermain aquascape. Guru. Banyak ilmu yang saya dapat dari Mas Ano. Semua itu saling belajar Mas. Aku juga lagi belajar jenengan kok. Mas Puji itu pemirsa, seorang usahawan sukses. Jenengan Mas, usahane ya Mas? Apa Mas? Angkringan. Jual apa? Angkringan ya? Iya. Angkringan ku nek basa gampangnya apa mana? Misalnya ya makanan ringan ya? Makan ringan. Bukan cemilan tapi makanan ringan. Makanan ringan. Nasi kucing, sate-satean. Iku sejarah piye Mas? Dulu pernah kerja di kafe, terus pengen buka kafe, cuma dulu kan nggak punya modal. Jadi buka angkringan tapi menu minuman kafe. Oh, berarti bedanya di minuman ya? Bedanya di minumannya lebih banyak variannya. Tapi nggak tahu malah jadi sesuatu yang beda, orang mandang. Maksudnya kalau kafe kan identik dengan harga yang mahal, tapi kalau di pinggir jalan kan harganya masih terjangkau lah, malah ke bawah masih masuk. Itu malah jadi sesuatu yang beda, orang-orang mandangnya malah gitu. Jadi ada nilai plus di situ ya? Padahal dulu niatnya buka itu bukan malah pengen bikin sesuatu yang beda, bukan. Itu cuma gara-gara modal nggak punya, bisanya buka kayak gitu, malah keterusan. Orang mandangnya beda. Ya Mas, sesuatu mah harus ada pembeda Mas. Ya, makanya sampai sekarang masih bertahan. Tahun kapan Mas mulai buka? 2014. 2014, ya, lumayan ya. Sudah mau 7 tahun. Lumayan. Jadi aku langsung bukanya jenengan di mana Mas? Iya, di stasiun Purworejo. Dari pertama di situ. Stasiun Purworejo yang lama ya? Iya, yang lama. Di Pasar Suronegaran. Pasar Suronegaran. Terus sistemnya ya Mas, sewa ya?
sewa tempat apa gimana modelnya? Nah itu alhamdulillah dapat orang yang punya kios itu kan jualannya di depan kios. Emperan gitu lah. Alhamdulillah orangnya baik banget, jadi ya nggak nyewa. Semuanya listrik tempat itu nggak nyewa. Enak itu. Alhamdulillah dapat orang baik. Ini orang baik ketemu orang baik. Ya kan mesti ya. Iya lah. Cuma bayar apa buat nitip gerobaknya toh. Soalnya beda tempat, nitip gerobak sama buat jualannya beda. Terus misalnya jenengan jualan tuh ya masak sendiri apa gimana mas? Kebanyakan titipan kalau makanan. Jadi kalau angkringan itu sebenarnya kalau orang mau jualan angkringan dia cukup modal minuman aja bisa. Soalnya zaman sekarang makanan banyak orang yang nitip. Lebih ibaratnya orang nitip itu nyari orang jualan, kita nggak perlu nyari orang buat nitip makanan, enggak, mereka yang nyari kita. Kalau zaman sekarang terus kayak gerobak itu sekarang sewa gerobak ada, sewa gerobak sama peralatan semuanya udah ada. Jadi kalau mau buka angkringan itu cuma modal minuman tok itu bisa. Berarti modal paling utama tuh yo niat ya mas? Ya betul, niat. Kalau ibaratnya sebagian produknya udah ada yang nitip kan nggak? Ya, banyak anu kan. Ya bagus mas. Aku pas main ke sana juga ini rame banget anggar ya. Berarti mainnya pas rame. Lah tiap kali main tuh rame. Tapi yo jualan sama aja sih mas, ada ramenya. Iya. Cuma kadang-kadang emang teman-teman itu pas mainnya itu dilalah pas rame. Ya berarti emang bukan pas senang ya rame. Ya enggak, tetap sepinya itu pasti ada, cuma ya yang namanya jualan pasti ada rame ada sepi, nggak bisa kalau rame terus. Iya namanya kita kasarnya ngadang-ngadang tuh mas. Ya betul. Beda misalnya kalau di pabrik kan kita udah pasti kerja. Gajian udah pasti dapat. Yuk menang-menang ya dengan nggak sendiri ya mas ya. Enggak. Wes mantap ini. Ada temennya juga. Itu dari tahun 2018 akhir apa ya? Ada yang bantuin juga itu dari 2018 dari 2014 sampai 2018 itu sendiri. Awal dewean berarti mas. Dewean. Itu kiatnya gimana bisa nyampe punya rewang itu kiatnya gimana? Awalnya sebenarnya dulu itu belum mau ada yang bantuin, soalnya sendiri masih bisa lah. Sendiri walaupun kadang kalau pas rame pasti keteteran orang, ada yang mau nungguin, ada yang nggak sabar ya pergi, itu wajar sih, soalnya apa-apa sendiri tuh. Itu ada temen yang minta diajakin kerja, awalnya dulu satu, terus selang 1 bulan atau 2 bulan itu nambah 1 lagi sampai sekarang. Awalnya ya itu sebenarnya belum mau nambah, cuma temen nganggur dia minta diajakin kerja, ya udah. Ya tetangga sekitar ini kok? Ya tetangga di sini semua. Dan itu dari dulu sampai sekarang bolak-balik ke Purworejo setiap hari. Padahal sekali jalan itu berapa jam itu mas? 45 menit sampai 1 jaman. 1 jam itu perjalanan. Soalnya di sini udah punya rumah, makanya bolak-balik. Mungkin kalau di sini belum punya rumah, mungkin kontrak di sana mungkin. Terus sama lebih ke orang tua sih, soalnya di sini nggak ada yang nemenin orang tua atau anaknya, saudara semua di perantauan semua. Jadi kasihan lah kalau orang tua ada apa-apa, kadang kasihan. Oke pemirsa, orang Mas Puji udah TKT udah mantep, misalnya cara punya rewang. Sebenarnya itu karena keadaan. Loh, iya benar, memang sesuatu harus dipaksa ya. Ya betul. Kalau ada yang lebih baik pasti yang lebih baik. Cuma emang keadaan dulu jalan satu-satunya buat cari rezeki itu ya udah jalanin aja. Iya. Tapi prosesnya emang
Ya dulu untungnya udah punya istri sih, maksudnya waktu merintis awal itu hampir 1 tahun lah, itu banyak tomboknya daripada untungnya itu. Bebat awal Mas. Dulu pernah mau nyerah, cuma udah punya istri ya bisa ngeyakinin, maksudnya selama kita masih punya buat nutupnya tombolnya kita bertahan. Cuma ya alhamdulillah ya mau setahun itu awal merintis itu. Alhamdulillah setahun mulai jalan lah sampai sekarang. Ayo nek aku pernah krungu ngene Mas. Kunci kesusahan tuh banyak banget, Ya. banyak kunci. Tapi kunci itu gagal itu cuma satu. Ya itu cuma berhenti itu udah kunci gagal. Betul. Nah misalnya kayak tadi jenengan bilang sering tombol hampir setahun ya. Ya. Itu kalau berhenti ya udah gagal. Itu sebenarnya yang bikin pusing itu soalnya buat buka itu uang hutang. Jadi dulu itu masukin BPKB motor. Soalnya memang buat buka emang modalnya nggak cukup, makanya harus itu jalan satu-satunya itu. Jadi mau nggak mau tiap bulan kita harus bayar cicilan ya harus kerja mau nggak mau kan. Jadi berarti utang buat penyemangat Mas. Betul. Dan keadaan. Dulu sempet sampai teman ada yang ngomong usaha kok utang, resikonya terlalu besar. Ya kalau aku jawabnya gampang sih. Ya itu jalan satu-satunya buat aku bisa usaha, mau gimana lagi gitu ya. Kalau nggak kita kayak gitu ya kita nggak mungkin bisa usaha. Kecuali kita punya modal yang nggak perlu hutang ya. Bagus ya. Iya lebih bagus itu. Cuma kalau kita memang niat mau buka usaha tapi jalan satu-satunya mau hutang ya kita niat aja kan. Ya perusahaan-perusahaan gede pun emang dia nggak utang Mas. Dia rumahnya juga utang kok. Dibalik biasanya ya sih dibalik Iya. orang-orang besar ya tidak semua, cuma adalah yang tetap dia itu punya utang. Mungkin itu buat penyemangat bisa, mungkin itu buat memang keadaan mereka usahanya seperti itu ya bisa. Iya. Di warung banyak ketemu orang-orang besar, ya mereka kalau sering-sering masalah usahanya banyak, mereka tetap punya sih Iya. utang. Walaupun dikit banyak tetap Ya, ada lah. cuma perhitungan mereka sama kayak saya itu bedanya, kalau mereka punya hutang sama pendapatan itu bisa pendapatannya, jadi yang masuk wae gitu. Kalau orang-orang yang udah usahanya udah jalan udah bisa. Dulu Mas di kafe mana Mas? Dulu di Jakarta di stasiun Gambir. Oh di Gambir. Iya, stasiun Gambir. Itu kafenya di situ. Oh ya pengalamannya ya ora main-main di Gambir ya. Nek di sini ya buka Mas. Buka Di sini kafe. buka cabang, cuma adik yang buka, bukan punya aku bukan. Cuma dulu adik pernah awal itu bantuin sekitar 3 bulanan kok ya. Terus pengen buka dengan nama yang sama ya nggak apa-apa sih. Soalnya dulu dia pernah bantuin, terus ya saudara sendiri, terus dia tanggung jawab ya nggak apa-apa pakai nama yang sama. Nama sama tapi manajemen beda. Ya, terus itu kan secara nggak langsung juga ngangkat ini tuh nama. Iya. Maksudnya ya orang tanya, wah hebat udah punya cabang ini, ya tak ceritain itu adikku yang buka bukan aku. Tapi secara nggak langsung orang mikirnya, oh udah buka cabang. Sebenarnya ya adikku bukan. Loh, apa angkringannya namanya apa Mas? Mister Tari namanya. Oh, pemirsa Mister Tarik. Kalau pas berkunjung ke Purworejo, jangan lupa ya Mas ya. Jangan lupa mampir Di mana Mas? di stasiun Purworejo. Di apa? Google Map ada kalau mau udah cari masuk. Mister Tari Purworejo gitu ada. Itu buka tiap hari. Tiap hari jam 6 sore sampai sak kesele. Biasanya jam 2 jam 3 pagi. Oh, itu ya lepas main di Purworejo kebetulan pas malam ya mampir aja Ya, ketemu Mas Puji
Dulu pernah ada live musik dulu di Angkringan itu ya, yang tiap hari malam Rabu, malam Sabtu itu ada. Jadi ya kayak mengangkat musisi-musisi jalanan di Purworejo lah. Pasti sebenarnya bebas sih, siapa yang mau main boleh, cuma kadang pada malu tuh mau main. Cuma kadang biasanya ada sih yang wajib tiap malam Sabtu ada satu orang, cuma ya siapa kalau malam Sabtu siapa yang mau main, maksudnya yang nongkrong, mau nyanyi atau mau apa bisa, boleh, nggak harus orang itu yang nyanyi. Cuma gara-gara corona sementara berhenti dulu. Ya namanya semua mana corona itu Ya hampir merata, pasti ada pengaruh. Oke, Mas Puji pemirsa bisa buat motivasi, inspirasi. Semoga. Amin ya Mas ya. Terus mau mulai usaha itu nggak usah ya Mas. Menurut jenengan mau mulai usaha itu gimana tuh Mas? Ya, yang penting niat. Yang niat itu. Aja, niat. Kalau masalah suka dan tidak suka itu nggak bisa sih ya. Kalau memang mau berubah ya walaupun nggak suka ya harus dijalani. Yang penting kita niat aja. Niat terus dijalani ya Mas ya. Betul. Karena yo mencapai ibaratnya kesusahan itu ya nggak semudah bayangan. Betul, harus ada proses. Dan jalan menuju kesuksesan orang itu beda-beda, ya. Bisa sama. Yang penting ya itu niat, telaten, jangan pantang menyerah. Aja. Kecuali memang ibaratnya keadaan yang membuat kita nggak bisa usaha lagi, itu beda lagi lah. Tapi selama kita masih bisa ya harusnya tetap bertahan gitu. Pantang menyerah ya. Inspirator. Tapi aku salut Mas jenengan kok dari Kepil buka di Purworejo, berarti lebih akrab mana Purworejo ya Mas? Purworejo, saya kayak hajatan kondangan itu banyak Purworejo daripada di rumah. Beneran. Iya kan. Soalnya tiap hari di sana. Ya, iya. Lebih ya bukan mau sok ngalim bukan ya, cuma dulu itu pernah ada yang ngomong gini. Ya mungkin buat yang muslim ya, kalau non muslim saya nggak tahu lah. Dulu ada yang ngomong gini, kalau usaha itu kita niatin buat ibadah. Jadi semakin jauh jarak kita, semakin susah kita bekerja, maka pahala kita akan semakin banyak. Katanya ada yang ngomong kayak gitu. Nah, iya, tiap langkah itu ya, dihitung. Betul, katanya ada yang ngomong kayak gitu sih. Saya juga nggak pintar banget soal agama sih. Cuma kadang-kadang buat motivasi saja, maksudnya ya selama saya masih kuat buat bolak-balik ya saya tetap jalan gitu. Ya, iya, keluar rumah itu niatnya utama ibadah ya. Walaupun kita dapat uang sedikit, ya kita tetap senang karena iya. Kita lebih mengharap ke pahalanya. Katanya sih gitu. Berkah ya Mas. Ya. Dulu sempat ada temen yang ngomong, kowe iki nak bolak-balik terus tuamu iki goblok. Ada yang ngomong gitu aja. Cuma kalau aku sih mikirnya lebih ke ya selama sekarang saya masih bisa pola ya saya bakalan pola. Kalau urusan nanti tuane bobro atau gimana itu ya udah kita pikir dari. Kalau kita pikirnya jauh ke sana nanti malah kita nggak bisa berkembang. Iya betul. Nah. Kita takut bayang-bayang kalau kayak kita mau usaha kayak gini nanti tuannya kayak gini, malah kita nggak bisa. Ya. Urusan nanti kan kita nggak tahu. Ya, iya. Iya bener, tambah jauh, tambah nilainya beda ya Mas. Ya. Dalam perjalanan karena niatnya kita ibadah udah beda. Teman sayangnya kok hitungan langkah piye mana Pak motor. Kita juga nggak tahu. Tuh motor udah langkah ya Mas. Po langkah torak sehernya itu langkah banyak bisa. Rodanya. Tapi yang jelas yang di atas lebih tahu lah. Ya. Kalau saya sih lebih ke ya itu selama saya masih bisa pola sekarang ya saya bakalan pola. Entah itu nanti efeknya
bagus enggaknya buat badan saya, ya itu pikir carry lah. pikir carry. Ngapain kita mikirin hal yang jauh ke depan yang kita belum tahu. Ya, Mending sekarang kita bisa apa ya lakuin aja. mikiri ngono ora iso mlaku tenan malah Betul. keweden. Betul. Yang kita aja kalau mati, kita bisa mati aja kita nggak tahu. Ngapain Iya. mikir jauh-jauh yang kita belum tahu. Nah, jenengan punya iki Mas. Ya IG-nya apanya buat ntar Ada Mister Tarik, Mister titik Tarik underscore PBR itu IG. ya Instagramnya Angkringan Purworejo. Kalau Instagram sendiri saya enggak sih, itu cuma itu tok Instagramnya. Buat usaha lah ya. Iya, Yo, nomor kontaknya juga ada di situ, ada Bentar. di Instagram ada ada ya. nomor kontaknya. Kalau mau delivery, nggak mau ke warung, mungkin malu ramai atau apa, bisa tinggal kontak aja, nomornya nanti dianterin sampai rumah. Tapi itu khusus Purworejo Kota. Kalau luar Purworejo Kota kita nggak bisa ngirim soalnya jauh kan. Itu ada layanan antar ya Mas ya. Ya betul. Tuh deliver lagi tuh. Monggo yang pemirsa mau icip-icip menu minumannya yang khas kafe ya Mas. Iya, Bisa ke Mister Tarik. bisa tarik. Oh, wes. Jenengan bikin nama Mister Tarik kuwi anu apa Mas? Dulu itu temen di Jogja. Awal sebenarnya dulu itu prosesnya bukannya mau di Jogja, bukan di Purworejo. Awalnya. Cuma di Jogja 1 minggu itu nyari emperan depan kios-kios itu udah penuh di Jogja itu. Ada nggak boleh buat jualan. Terus kebanyakan ada tempatnya bagus, malam udah ada yang jualan di situ. Seminggu di Jogja nggak dapet tempat. Itu di situ numpang di tempat teman, sekalian itu bikin logo buat Mister Tarik. Yang ngasih nama itu anak itu temennya itu adiknya temen sekolahku itu yang bikin. Loh, arti di Mister Tarik apa Mas? Itu kan Mister Tarik Angkringan itu sebenarnya kan minuman andalannya teh tarik. Nah, makanya kan kita bikin namanya Mister Tarik. Itu dari itu andalan minumannya teh tarik, makanya kita bikinnya Mister Tarik. Teh tarik itu boleh apa Mas? Apa teh celup apa teh Itu gimana? teh hitam pekat dikasih creamer kental manis sama creamer. Berarti teh pekat ya Mas? Iya, teh pekat. Kalau hasilnya di Malaysia bahannya ada satu lagi itu kayak apa, susu evaporasi apa ya. Cuma kalau kita mau pakai itu kita harganya nggak masuk di Purworejo. Soalnya evaporasi itu mahal. Itu bisa andalan Mister Tarik ya teh tarik itu ya Mas? Tapi malah secara nggak langsung malah Mister Tarik itu ngena ke yang jualan nih. Jadi orang-orang itu ke situ itu lebih ke pengen ketemu yang punya. Orang-orang itu malah mikirnya Mister Tarik itu yang punya. Jadi banyak yang manggil, kayak manggil lagi itu Mister, kadang ya ada yang manggil Mas Tarik gitu malahan. Itu salahnya di situ. Jadi nggak bisa pergi dari warung. Udah apa malah bagus tuh Mas? Iya sih ya, lebih akrab ke Iya, itu. pelanggan. Iya. Interaksi langsung. Heeh. Malah kadang-kadang gitu Mas. Aku dhewe misalnya belanja terus ketemu ya nom sewu ketemu orang itu lebih kurang nyaman. Ya, Kecuali terpaksa pas nggak ada orangnya kepergian tuh. Karena ya ikatan itu beda Mas. iya betul. Ikatan batinnya beda. Ya, sekarang ya kalau menurutku ya, kalau ya orang-orang beda-beda sih bikinnya. Cuma kalau menurutku yang namanya usaha itu nomor satu itu pelayanan juga. Nah. Kalau yang namanya produk kualitas itu ya penting, cuma kalau menurutku lebih ke pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, entah itu produknya nggak enak, jelek, harganya mahal, tapi kalau pelayanannya bagus, kemungkinan orang tetap balik. Iya.
Kalau menurutku lebih ke itu sih, lebih ke pelayanan. Emang ada yang bilang gini mas, dulu aku waktu di pabrik itu ya, pabriknya kan ISO tuh mas. Jadi di situ punya slogan, barang berkualitas itu bukan dilihat dari barangnya bener ya. Jadi barang di kata antu perusahaannya bermutu kalau memuaskan pelanggan. Ya betul. Betul. Ya emang bener juga sih. Sekarang barangnya bagus ya apapun, kalau pelanggan nggak puas ya, belum bermutu. Betul. Dalam arti pelayanannya gitu. Emang penting juga itu mas. Iya. Mas Puji alias Mas Tarik ini ternyata juga punya hobi nih. Hobinya nggak main-main ini. Seni. Kalau mau lihat tuh banyak banget hasil karyanya. Oh iya Mas Denan kemarin ya juara berapa Mas pas di konten? Nomor 9 mas. 9 dari 40 peserta. wih lumayan. Se-Kabupaten Wonosobo. Hmm. Ya alhamdulillah mas, nggak nyangka saya itu anak kemarin sore. Tuh. Nggak tahu itu jurinya hilaf atau gimana, saya juga nggak tahu. Ya enggak, juri itu udah pinter mas. Berarti emang yang keluar dari prestasi ya emang bener-bener dinilai beneran. Nggak salah-salah. Itu baru anak kemarin sore pun udah malah juara nih pemirsa. Jadi jangan ragu kalau misalnya mau sekalian apa bikinin ini apa aquascape ya mas. Iya. Ya, boleh kalau mas Boleh. Puji bisa. Kalau tarif dijamin memuaskan lah ya mas ya. Iya. Insya Allah. Nah, kembali kalau ibaratnya emang hasil karyanya bagus ya menurut penghobi kan harga nggak masalah bener. Iya betul. Kalau karya iya. Harga itu bukan masalah kalau ya kita puas. Nah, Berapa nggak jadi masalah tahu. itulah orang-orang penghobi gitu mas. Betul. Kalau ada penghobi ngaku penghobi kok ngelihat produk bagus, hasilnya bagus terus menghargai rendah ya bukan penghobi. Iya betul. Ya mas. Betul. Nah ini kalau mau lihat-lihat hasil karyanya nih, ini bisa dijelaskan mas, apa ini mas? Kayak mana ya, Pak? Itu Iwagumi, cuma mungkin agak melenceng kali ya. Iwagumi kan harusnya ada yang titik poin yang besar satu, itu kalau itu kan sama. Cuma itu mungkin lebih ke titik poinnya yang di belakang. Itu masih baru, belum ngarubat, belum full itu tanamannya. Usia berapa mas? Ini baru belum ada sebulan ini, paling 2 minggu 3 mingguan. Ukurannya anu ya, nano ya? Iya nano, saya lebih suka ke nano yang kecil-kecil. Yang Gitu. besar ngurasnya, duh susah. Nano tuh susah loh benernya nyetingnya mas. Iya sih ya bener, buat ngepasin Styling juga. temanya iya susah. Kalau ini mas, Itu natural, main akar ya mas. ya lebih ke natural. Mantap. Ini usia 1,5 bulan itu. Udah udah mas. Ya, ini Paludarium. Tuh, Itu tanamannya dari Mas Ano itu. Kalau mau ada yang mau beli bromelia itu dari Mas Ano ada murah meriah pokoknya. Udah malam promo kayak aku mas. Ini namanya Paludarium. Paludarium ini itu. Ini palut isi ikannya cupang mas ya. Iya. Lagi tidur cupangnya. Ini samping ini Itu lotek, cuma Betul. tanamannya diacak-acaki itu sama itu cupangnya itu. nah, ini masih cupang skip, beta skip. Ini pengen hasil kontes ya mas ya. Iya itu, tapi tanamannya dimintain anak itu yang belakang buat backgroundnya tanamannya habis. Saya udah mulai nunggu mana kok. Iya, dikit-dikit. Aquas itu lebih sejuk. Ya, Nama buat ada tanaman. ini, terapi otak buat ketenangan itu lebih enak. Dan juga Paludarium mas ya. Ini Paludarium ini baru kemarin itu bikin. Malah pakai bonsai asli nih. Iya, itu bonsai asli. Bonsai apa mas? Boxus. Boxus. Iya. Kalau Boxus ini
langsung berhubungan dengan pecinta bonsai ya Mas. Iya. Kita bonsai tanaman hias. Seger banget. Apa? Aliran air mericik. Iya, kayak sungai. Nah, ini Mas. Ini buat itu nampung tanaman. Oh, tank penampungan. Iya. Ini tank legendaris. Ya, ini yang paling lama ini. Ada berapa? Mungkin 5 bulan 6 bulanan lah itu. Itu sama natural. Masih natural ya. Iya. Sebenarnya kalau buat di rumah yang enak dilihat kan natural. Natural. Kalau mau tema kontes di rumah kayaknya nggak cocok. Ya memang lebih anu, Iya. lebih asik di natural sebenarnya. Iya. Itu jungle umur 1 bulanan lah. 1 bulan. Iya. Ini sayangnya belum waterceng semua jadi agak kotor akhirnya. Maklum sambilan banyak kerja di angkringan, pulang udah capek. Sampai terus banyak akuarium yang cuma pegel. Betul. Nih pemirsa Mas Puji nih. Selain sibuk di aktivitas utama, ini punya hobi yang menghasilkan. Sebenarnya lebih terapi di rumah sih, habis capek kerja duduk di sini buat refresh otak aja. Terapi ya Mas. Ya? Iya betul. Tapi alhamdulillah malah bisa jadi jalan rezeki juga. Nah, itu nggak diduga-duga ya Mas. Betul. Dari hobi. Padahal jadi- dulunya sebenarnya nggak nyangka mau apa namanya buat sampingan itu enggak, sebenarnya cuma dulu buat hobi nyenengin anak sih. Ah. Malah teman-teman ada yang minta bikinin, ada orang mungkin tahu di Facebook atau Instagram ngotak minta dibikinin. Sebenarnya kalau aquascape ada anu Mas. Apa ya tadi IG ada? Enggak ada, itu udah paling di Facebook, paling lebih ke Facebook. Oh, di Facebook. Ya, itu sama IG-nya Mr.Tare_Purworejo sama. Cuma kalau di Facebook lebih ke aquascape-nya kalau di Facebook. Malah. Ya, kalau Instagram ke produk angkringan, cuma aquascape ada cuma nggak banyak banget. Postingannya nggak banyak banget. Cuma kalau aquascape lebih ke kayak mulut ke mulut sih, enggak gitu apa namanya promosi banyak di online enggak. Soalnya nanti nggak bingung ya. Kalau onlinean banyak pesanan, nanti angkringannya bengkalai malah bahaya. Itu pokoknya. Pertama ya Mas ya. Iya. Ya sebenarnya anu Mas jalan semua. Ya. Bareng-bareng. Tapi dulu saya dari dulu itu nggak bisa bagi otak jadi dua itu. Pasti salah satu kalah, makanya kalah ya? mending Nggak yang- fokus. Ya, mending aquascape yang saya kalahin. Ibaratnya ya sak lakunya aja aquascape. Ya namanya hobi Mas. Iya betul. Oke pemirsa, ini tadi Mas Puji udah ngasih banyak ilmu. Semoga bermanfaat. Nah, Saya juga masih belajar. Masih sama-sama belajar. belajar itu nggak ada istilah di bangku sekolah ya Mas. Betul. Ketemu orang ngobrol juga belajar. Betul. Ngelihat orang juga belajar. Betul. Banyak ilmu di jalanan. Lah iya. Karena dalam sekolah kan ilmu-ilmu pelajaran sekolah nek kayak kehidupan sekarang ya ilmu kehidupan Ya, yang dipelajari di situ. betul. Ya, bukannya mengesampingkan ilmu sekolah, bukan. Cuma ya kita harus belajar semuanya. Ya iya. Kalau kita cuma belajar ilmu sekolah tok ya buat bermasyarakat kita nggak bisa. Kita belajar ilmu bermasyarakat, buat mungkin ilmu manajemen atau apa kita usaha kita juga nggak bisa. Ya, Kita iya. harus belajar. Jangan punya anu Mas pesan-pesan buat pemirsa apa pemicu semangat apa mau promo juga boleh nih monggo. Apa ya bro? Ya kalau promo, kalau yang di Purworejo pengen ngangkring, pengen
menu-menu kafe boleh mampir di Tarik Purworejo sampai stasiun Lama Purworejo. Aquascape juga insya Allah ya walaupun jelek ya insya Allah bisa buat jasa setting, mau pesen-pesen bisa. Motivasi apa ya? Ya mungkin jangan pernah takut buat bergerak, buat usaha. Yakin kalau kita jualan itu udah pasti ada yang beli. Udah pasti gitu aja. Ya kalau banyak sedikitnya yang beli itu bukan urusan kita, itu urusan yang di atas. Iya, iya. Kalau kita jualan udah pasti ada yang beli. Terus jangan kalau mau usaha sesuatu yang kita sukai itu jangan berpatokan dari situlah. Itu bagus lah kalau kita mau usaha sesuatu yang kita suka itu lebih bagus. Cuma kalau kita bingung kadang aku ki sapa ya, aku bakatnya ning ndi ya, kadang kita nggak nemu itu ya yang kita serek aja udah kita lakuin aja gitu aja. Iya. Yakin aja itu pasti semua usaha itu nggak ada yang namanya yang sekarang yang prospek apa ya, sekarang yang laku apa ya, nggak usah mikir kayak gitu. Udah yakin aja pasti kedepannya itu pasti jalan lah. Kalau yang namanya rintangan kadang sepi, kadang apa itu sudah wajar. Semua pengusaha pasti mengalami itu. Yang penting telaten, niat, nggak usah takut lah. Gagal itu semua orang itu udah pasti ngerasain gagal. Yang penting kita kalau gagal ya bangkit lagi. Jangan gagal terus sudah berhenti di situ ya percuma. Nah, tuh Mungkin baca. itu. Banyak banget pesan-pesan motivasi dari Mas Puji ini, seorang pengusaha angkringan ya Mas. Sangat kecil. Ya intinya untuk usaha itu kalau memulai nggak usah mikir-mikir. Ya betul. Kalau yang namanya modal bukan apa ya, ya itu penting sekali sih. Cuma kadang kan orang ngomong apa namanya modal lo aku nanti modal kok arep usaha itu bisa dicari mungkin dengan jalan utang atau apa, atau mungkin minjem dari teman atau apa, atau mungkin kalau memang yakin bisa joinan, bisa dengan orang yang punya apa namanya modal tapi dengan ibaratnya persetujuan atau apa kesepakatan yang jelas lah, mungkin bisa. Banyak jalan kalau kita niat sih. Tapi ya enggak ya ora nyalahke wong sik mungkin ngomong ora ndek kondaran itu ya ora nyalahke. Memang ya itu kunci pertama buat usaha ya harus punya modal Mas. Iya, iya. Yang jelas biasanya untuk ya mungkin yang generasi baru mau mulai usaha biasanya kan ada keraguan di situ. Ya benar. Kebingungan. Nah, sedang kayak kita terutama Mas Puji ini udah jalan tuh ya apa? Ya udah yang bisa dilakuin apa dilakuin aja. Ya betul. Gak usah mikir usaha yang cocok tuh apa, ini nggak usah mikir gitu ntar malah nggak jadi jalan. Betul. Ya intinya kalau kita niat itu pasti ada jalan. Cuma kita nggak tahu jalan yang dikasih itu sama seperti pemikiran kita atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau jalan itu pasti ada kalau kita tinggal nemuin aja jalannya. Betul. Ya semua tuh punya masing-masing lah, punya Ya, jalan sendiri-sendiri. Oke nih pemirsa, berhubung hanya udah sore, ini juga udah mulai lowbat ini. Sementara bincang-bincang sharing dengan Mas Puji dicukupi dulu perkenalannya, barangkali ada yang mau ngobrol lebih jauh, ntar ada kontaknya di deskripsi. Buat main sekalian boleh. Main bisa langsung ketemu langsung, Ke angkringan lebih boleh, enak. ke rumah boleh. Nah, itu lebih terbuka Mas Puji. Oke Mas, maturun, sukses selalu Mas. Sama-sama. Jangan ya moga-moga sukses. Amin, amin, amin. Buat usahanya semuanya lah moga-moga sukses. Ya, amin maturun.